Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Sobat Permata dimanapun berada. Dari ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Martapura kelas 1B, kami kembali hadir dalam acara Ruang Baper, menyapa semua Sobat Permata dimanapun berada. Izinkan saya, Ita Widianingsih, kembali untuk menjadi host memandu acara pada sore hari ini. Acara kita pada sore hari ini disiarkan secara live dari akun Instagram Humas Pengadilan Negeri Martapura yang merupakan official akun dari Pengadilan Negeri Martapura kelas 1B. Sobat Permata, dimanapun berada, kami berharap Sobat Permata pada sore hari ini dalam keadaan sehat. Nah, lagu yang tadi saya bawakan adalah lagu Banjar. Saya kembali diiringi oleh Ono Band. Lagu Banjar ini kalau Sobat Permata pernah melihat video Wonderful Indonesia di YouTube, maka lagu ini merupakan lagu pembukaan dari medley lagu-lagu Nusantara. Judulnya adalah Paris Barantai. Mengenal kami lebih dekat, maka seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sore hari ini telah hadir narasumber kita yang akan hadir di ruang baper, dan tentunya ini bukan main-main narasumber kita pada sore hari ini. Beliau berkenan untuk berbagi cerita dengan kita tentang Pengadilan Negeri Martapura. Beliau adalah putra daerah asli orang Banjar, Top Manager Pengadilan Negeri Martapura kelas 1B, Bapak Nur Eswandi Sarjana Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Martapura kelas 1B. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Oke, Sobat Permata, kita telah hadir
tengah-tengah kita narasumber kita, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Martapura kelas 1B. Kita sambil ngecek viewer, izinkan saya menggunakan masker terlebih dahulu. Kita cek viewers kita yang bergabung dengan kita pada sore hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Halo Sobat Permata dimanapun berada. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik-baik. Oke. Bapak sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Di musim begini kita harus Iya. tetap menjaga kesehatan. Baik, Bapak. Harus tetap semangat ya. Jangan lupa minum obat, minum vitamin ya kalau yang merasa badan kurang enak. Tapi tetap semangat lah, tetap gembira untuk menjaga imun kita supaya tetap terjaga. Iya, iya. Sobat Permata dimanapun berada, Pak Nur Iswandi, Pak Ketua Pengadilan Negeri Martapura ini mempunyai hobi goes Sobat Permata. Beliau ini juga merupakan penggagas atau pendiri dari WBBM, Wayahe Bersepeda Pengadilan Negeri Martapura. Nah, di WBBM ini salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah kita melakukan kegiatan menyapa responden, juga menyapa para pengguna layanan kita. Dan kita namakan juga dengan kegiatan program kita bersepeda itu dengan PN Martapura Menyapa. Nah, dari kegiatan kita untuk melakukan itu ada pengalaman-pengalaman yang kita peroleh. Di antaranya itu adalah ternyata ada sebagian dari masyarakat Kabupaten Banjar ini yang belum mengenal tentang Pengadilan Negeri Martapura secara utuh. Artinya masih belum bisa membedakan yang mana sih pengadilan dengan mungkin dengan instansi lain yang sama-sama penegak hukum. Nah, oke Sobat Permata, kita tanya-tanya lah dengan beliau ini. Ini kemarin kita goes Pak ya, terus ada yang nanya, kalau di pengadilan itu yang mana ya? Nah ini, sekarang kita tanya-tanya kepada beliau. Apa sih penjelasannya Bapak tentang Pengadilan Negeri Martapura ini secara umum, gambarannya Bapak? Pada intinya belum sepenuhnya tahu gitu, Pengadilan Negeri Martapura itu apa dan bagaimana dan di mana. Kalau kita berbicara Pengadilan Negeri Martapura, ya, kita kembali dulu ke aturannya ya. Sampai munculnya badan peradilan, khususnya peradilan Martapura itu apa yang menjadi dasarnya. Tentunya kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar dulu ya, Undang-Undang Dasar dulu. Kita kembalikan ke sana, semuanya aturan dasar ada di sana. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar itu ya, khususnya di bab 9 kalau tidak salah pasal 34 itu kan disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya. Itu yang menjadi dasar atau pijakan dari munculnya peradilan-peradilan di negara kita, termasuk khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Martapura. Nah, dari sanalah kemudian muncul Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang Peradilan Umum. Nah, di situ yang mendasari peradilan Martapura ini ada seperti itu. Jadi kalau Pengadilan Negeri Martapura ini mungkin warga Ruang Bapar sekalian mungkin belum banyak tahu ya. Kapan Peradilan Martapura itu berdiri, mungkin itu yang perlu diketahui dulu. Kalau Pengadilan Negeri Martapura ini itu mulai dibangun itu sejak tahun 1977. 77 ya Pak? 1977 itu berdasarkan DIP ya, DIP 7677 itu sudah mulai dibangun, tapi baru diresmikan di tahun 97 kalau tidak salah. Waktu itu masih di bawah
memang diriannya dari Peradi Lamongan tapi masih di bawah kekuasaan kehakiman. Masih di waktu bawah itu Departemen dulu. Kehakiman, iya. Tapi sebelum di bawah tahun 1977 itu Pengadilan Negeri Martapura ini masih berada di bawah Pengadilan Negeri Banjarmasin. Oh, jadi sebelum itu masih berada di bawah Pengadilan Negeri Masih Banjarmasin. berada di bawah Pengadilan Iya. Banjarmasin. Nah, sejak 1977 itu setelah ada dibangun, Iya. ya. Jadi sejak itulah Pengadilan Negeri Martapura hadir di Kabupaten Banjar. Banjar. Berarti letaknya PN Martapura ini kan strategis banget Pak ya, lokasi Sangat yang sangat strategis ya, strategis. lokasi yang strategis dan berada di dalam akses di Kabupaten Banjar ini yang mudah untuk dijangkau. Iya, betul. Karena ada di Karena jalan di protokol pinggir dan ini jalan jalan protokol. provinsi juga gitu Pak ya, yang dilalui masyarakat yang dari arah Banjarmasin menuju Hulu Sungai atau menuju Samarinda, menuju iya. Balikpapan. Nah, gitu. Nah Pak, terus ini kan sudah ada Pengadilan Negeri Martapura, kemudian kan tentunya ada toh Pak yang jadi tugasnya ini kan, apa sih Pak tugasnya Pengadilan Negeri Martapura ini, kewenangannya apa aja yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Martapura ini Pak? Jadi apa yang menjadi topoksi ya istilahnya, orang sering menyebutnya topoksi dari Pengadilan Negeri Martapura itu apa? Sebenarnya kan tugas pokok dari Pengadilan Negeri Martapura ya, itu adalah memeriksa, memutus ya, perkara ya, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara ya, baik yang perdata maupun pidana. Itu tugas pokoknya. Tapi di samping itu ada tugas-tugas lain yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Di samping memutus, memeriksa dan mengadili atau menyelesaikan suatu sengketa atau perkara. Itu yang menjadi tupoksi dari Pengadilan Negeri Martapura. Dimulai dari jam berapa sampai jam berapa dan apakah berlaku untuk semua hari atau bagaimana Pak Ketua? Oh gitu, mengenai pelayanan ya. Jadi begini, kita di Pengadilan Negeri Martapura ini terkait dengan pelayanan ya. Ini kan Pengadilan Negeri Martapura ini kan sudah menerapkan one gate system atau PTSP istilahnya kan, pelayanan terpadu satu pintu, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan pelayanan di banyak pintu gitu, sekarang kita fokus di pelayanan terpadu satu pintu. Nah, jadi apa saja yang menjadi layanan dari Pengadilan Negeri Martapura? Ini kan memang kita kan tiap meja layanan kan terbagi, ada meja pidana, perdata, meja hukum, meja informasi pengaduan, meja ekor, meja umum keuangan, terus ada meja insaga segala macam. Ada satu lagi yaitu meja layanan prioritas. Ini inovasi Pak ya, berarti yang dikeluarkan ya? Yang prioritas ini itu inovasi juga kan ada amanat juga dari Dirjen terkait dengan layanan disabilitas. Layanan disabilitas. Kalau jam layanan ya itu mulai hari Senin sampai Kamis, yaitu jam layanan kita mulai jam 8 sampai jam 16.30. Tapi ada jam istirahat ya jam 12 sampai jam 13. Kalau di hari Jumat itu mulai jam 8 sampai dengan 17 ya. Jadi ada juga jam istirahatnya ya karena ada sholat Jumat kan. Ya jadi itu sekitar istirahatnya jam 12 juga, jam 11.30 sampai dengan jam 13. Jadi itu jam layanan dan artinya jam layanan itu ada di setiap hari Pak ya? Ada setiap hari kerja, ada. Jadi kecuali libur ya. Hari libur itu enggak. Sobat Permata di setiap hari kerja
pelayanan di Pengadilan Negeri Martapura itu dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 16.30. Oke. Dengan saat isoma kita ada break, tetapi jangan khawatir walaupun nanti ada break itu tetap ada petugas PTSP yang tetap berjaga di PTSP. Betul. Nah terus Pak, ini misalnya nih ada orang nih mau mengajukan permohonan ya kan, permohonan taruhlah misalnya permohonan ganti nama misalnya Pak ya, ganti nama. Terus tata caranya seperti apa Pak? Misalnya kita ambil satu contoh aja, kalau orang mau mengajukan permohonan ganti nama, kan tadi Bapak menjelaskan sudah ada PTSP Pak ya. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan orang tersebut Pak? Oh gitu, ini terkait dengan layanan tadi ya. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, layanan yang ada di PTSP. Ini layanan ini nanti kan ada beberapa meja. Nah, tiap meja itu ada jenis-jenis layanannya. Nah, kalau terkait dengan perubahan nama atau ganti nama, nah ini kan ada di meja PTSP, khususnya di meja perdata. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan orang mau mengajukan datang nih Pak dari alun-alun sana nih Pak, jauh kan Pak. Nah ini karena Pengadilan Negeri Martapura ini kan sudah istilahnya kan sudah, kita pengadilan kan sudah menggunakan sosial media sekarang. Sudah ada web, sudah ada Facebook, sudah ada IG, sudah ada WhatsApp segala macam. Nah, khusus terkait dengan permohonan untuk perubahan nama atau ganti nama ini, ya, itu terkait dengan persyaratan ganti nama atau perubahan nama ini kan sudah kita upload di dalam website Pengadilan Negeri Martapura. Jadi sudah ada Pak ya syarat-syaratnya. Jadi pengguna layanan kita ini sudah tahu syaratnya lebih dahulu Pak ya, sebelum datang. Nggak bolak-balik dong ya Pak jadinya. Jadi tinggal buka aja website PM Martapura. Terus ya buka syarat-syarat untuk perubahan atau ganti nama apa saja. Ya tinggal kita penuhi. Setelah kita penuhi, baru kita datang ke Pengadilan Negeri Martapura sambil membawa surat permohonan. Syarat-syaratnya yang diperlukan dengan surat permohonan. Kita daftarkan, nanti kan kita tunggu sidang kapan, ya sudah sidang, ya tinggal tunggu penetapan. Setelah penetapan, penetapan ganti namanya. Jadi kita di Pengadilan Negeri Martapura baru-baru ini ada membuat suatu inovasi. Ya, inovasi ini terkait dengan permohonan perubahan nama atau ganti nama tersebut. Nah, inovasi ini di latar belakangi atau dimotivasi oleh keinginan kita untuk memberikan layanan yang prima terhadap pengguna layanan pengadilan. Jadi kita memangkas birokrasinya, memangkas waktunya. Nah ini sesuai juga dengan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi kita membuat satu inovasi ya. Tapi ini inovasi khusus untuk permohonan perubahan atau ganti nama. Yang dulunya ya orang itu sampai bolak-balik berapa kali pengadilan, bolak-balik datang ya kan Pak nanya info, nanti minta ke catatan sipil surat pengantar, baru balik lagi ke pengadilan, nanti balik lagi ke catatan sipil untuk lagi mendaftar ekotnya ya kan Pak gitu. Setelah disidangkan dapat penetapan masih balik lagi ke catatan sipil kan Pak untuk mendapatkan catatan pinggir, kemudian KK yang baru dan KTP atau KIA yang baru gitu Pak ya. Kalau yang anak-anak kan dapatnya KIA gitu ya, belum KTP ya. Bolak-balik ini dipangkas nih Pak. Bolak-balik itu yang kita pangkas ya. Jadi inilah inovasi kita untuk memberikan kemudahan dan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna Pengadilan Negeri Martapura. Nah, ini syukur alhamdulillah kemarin kita sudah menandatangani PKS-nya. Kerjasama dengan kantor dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar. Dan mengenai inovasi ini kita beri nama inovasi Gangan Katu. Gangan Katu. Pasti semua sudah tahu itu orang Banjar apa yang disebut dengan Gangan Katu. Iya. Kalau gangan lodeh kan sudah biasa. Nah, ini namanya Jawa lah Pak kalau gangan lodeh ya. Ya, ini namanya gangan katu. Ini gangan katu itu kalau di bahasa Indonesia kan sayur daun katu, ya, kan Pak? betul. Nah, ya, yeah. Ini singkatan ya. Singkatan ternyata Pak ya. Singkatannya apa tuh Pak? Singkatan dari ganti ngaran lakas tuntung. Ganti ngaran lakas tuntung. Jadi pengguna pengadilan atau pengguna peradilan yang mau bermohon ganti nama ini bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Jadi hari itu sidang, hari itu keluar penetapan, hari itu bisa diterima caping, diterima KK, dan diterima KTP atau KIA. Luar biasa Sobat Permata. Jadi kalau biasanya yang ditawarkan itu kan hanya setelah sidang langsung mendapatkan penetapan, salinan penetapan ya Pak, one day service. Ini tidak hanya sampai di situ, tetapi yang bersangkutan ini pemohon bisa langsung mendapatkan capingnya di sini, kakak yang baru di sini, juga KIA atau KTP yang baru di sini juga di Pengadilan Negeri Martapura, karena Pengadilan Negeri Martapura dengan Dinas Dukcapil telah menyederhanakan semuanya dan menjadi orangnya cukup datang di pengadilan saja. Nah, kalau untuk surat pengantarnya itu sendiri Pak perlu datang ke Dukcapil nggak Pak? Untuk surat pengantar, kalau dulu kalau dulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan dia harus datang dulu ke Capil. Kalau sekarang tidak perlu. Cukup datang saja ke kantor pengadilan. Ya. Nanti semuanya setelah kelengkapan kita diverifikasi, nanti itu ada namanya aplikasi ya. Aplikasi itu tadi yang kita sebut dengan aplikasi Gangan Katu tersebut. Ya, jadi sudah ada aplikasi surat pengantarnya yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh Dukcapil maupun oleh pengadilan. Jadi kalau orangnya masuk dari Dukcapil, di situ juga surat pengantar dikerjakan di sana. Kalau orangnya masuk dari pengadilan, maka pengadilannya akan menginput di dalam aplikasi surat pengantar tersebut Pak ya. Jadi mereka dari Dukcapil meng-approve atau karena di sana ada proses verifikasi untuk mengeluarkan surat pengantar. Baru yang bersangkutan bisa mendaftarkan permohonannya melalui e-court. Begitu Pak G? Benar. Jadi aplikasi ini bukan hanya di pengadilan tapi juga di kantor Dinas Pendudukan dan Luar biasa Sobat Permata. Jadi sekali datang masuk 1 ya kan permohonan, keluarnya 3. Ini kan dapat salinan penetapan, ini dapat langsung caping, kakak baru atau KIA baru, kakak baru, KTP atau KIA baru, luar biasa. Nah dari dari akun Altameta, ini Mbak atau Bu kali ya? Almameta. Ya, Almameta. Bagaimana kalau saya ganti nama anak saya, tapi saya bertempat di alun-alun? Ya. Jauh itu alun-alun. Alun-alun, Jadi, ya mungkin Bapak bisa ini Pak dijawab sekaligus sama yang di bawahnya nih Pak. Ada pertanyaan lagi dari akun Reina Leota. Mbak atau Bu mungkin ini ya, berapa biaya permohonan ganti ngaran di akta kelahiran? Mungkin maksudnya biaya mengajukan permohonan ganti nama berapa? Iya. Mungkin bisa dijawab langsung Bapak. Ini untuk yang Bu Almameta ya dari Alu-Alu. Ini Alu-Alu kan masih masuk Kabupaten Banjar. Ya, masih masuk Kabupaten Banjar. Jadi silakan saja datang saja ke Pengadilan Negeri Martapura. Ya. Tapi Ibu bisa aja nanti buka web kita. Web kita di situ kan sudah ada syarat-syarat permohonan. Ibu lengkapi aja dulu. Kalau sudah lengkap, silakan Ibu datang ke Pengadilan Negeri Martapura dengan membawa persyaratan tadi. Ya. Tapi jangan lupa loh, bawa yang aslinya juga, ya.
bahwa yang aslinya KTP asli, KK asli, terus akta kelahiran yang asli yang mau dirubah tersebut. Kalau terkait ini sekalian aja ya kita jawab, ini terkait biayanya, ini kan masih ada kaitannya dengan ini. Dari Reina Leopta ya, ini bertanya mengenai berapa biaya permohonan ganti nama di akta kelahiran. Nah ini untuk biaya ya, ini juga kita Pengadilan Negeri Martapura sudah sangat transparan terkait dengan biaya. Untuk biaya itu bisa dicek di website Pengadilan Negeri Martapura. Di situ ada tabel panjar biaya perkara. Nah, di situ bisa kelihatan ibu di desa mana, kecamatan mana, itu sudah kelihatan. Di situ kita bagi per radius ya. Jadi radiusnya di mana, nah biayanya berapa. Jadi nanti itu sudah transparan sekali ya. Jadi nanti kalau para pengguna layanan kita ini sudah mendapatkan syarat-syaratnya dengan melihat kepada web kita atau di medsos kita juga ada untuk syarat-syaratnya. Jadi nanti setelah itu ketika datang di pengadilan nanti kita akan menghitungkan Pak ya. Betul, biaya perkaranya apa, dan jangan khawatir, semuanya transparan dan biaya resmi yang kita keluarkan ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Ada belum pertanyaan ada? lagi? Kalau belum ada, kita tanyakan dulu kepada Bapak. Pak, ini kan PN Martapura ini sedang menuju ke WBBM. WBBM ya. WBK sudah diperoleh tahun berapa? WBK sudah ya, syukur alhamdulillah. Pengadilan Negeri Martapura di tahun 2019 itu sudah memperoleh predikat WBK, wilayah bebas korupsi ya, wilayah birokrasi bebas korupsi WBK. Nah ini tahun 2021 kita Pengadilan Negeri Martapura mau menuju WBBM ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mudah-mudahan lah ya. Nah, mungkin nanti kita juga minta tolong, minta doa dari sobat baper semua ya. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri Martapura bisa memperoleh predikat WBBM di tahun 2021. Betul Bapak. Jadi Sobat Permata, tolong dukung kami Pengadilan Negeri Martapura untuk kami bisa meraih predikat WBBM di tahun 2021. Itu juga yang tadi saya sampaikan Sobat Permata. Pak Ketua ini sebagai pendiri WBBM, Wayai Bersepeda Bersama PN Martapura, itu kita selalu melakukan kegiatan PN Martapura Menyapa kemana-mana yang isinya diantaranya adalah sosialisasi bahwa kami mohon dukungan untuk meraih WBBM, begitu Pak ya. Benar. Ada satu pertanyaan lagi Bapak, mohon izin, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Dari akun Amalina Alkaf, bagaimana proses cara mengganti nama? Nah, bagaimana? Amalina Alkaf ya. Bagaimana proses cara mengganti nama? Nah ini tadi seperti yang sudah tadi disampaikan ya. Buka saja di web dulu, karena situ sudah ada persyaratan untuk permohonan ganti nama ya. Nanti kalau sudah lengkap. Ini pertanyaannya hampir sama ya Pak, sama dengan yang tadi sebenarnya. Ya. Jadi alurnya seperti tadi yang diterangkan oleh Pak Ketua, bisa mencari informasi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi melalui web kita, melalui akun medsos kita. Atau kalau memang posisinya tidak jauh dari Pengadilan Negeri Martapura, bisa datang langsung ke PTSP Pengadilan Negeri Martapura di bagian meja pelayanan perdata untuk menanyakan syarat-syaratnya apa. Dan sebenarnya kalau pengguna layanan kita ini, Sobat Permata ini sudah dari rumah mempersiapkan syaratnya, hari itu juga bisa kita proses Pak ya. Itu jadi tidak perlu bolak-balik lagi. Sekarang kan bisa melalui e-call ya. Yang penting pemohon itu mempunyai akun virtual. Kalau dia mempunyai akun virtual, nah itu bisa melalui e-court, jadi mendaftarkan permohonannya melalui e-court, ya, aplikasi e-court pengadilan. Nah itu Pak, PN Martapura sudah mau WBBM. Nah memang bisa Pak diceritakan ke kami apa aja sih prestasi-prestasi
pencapaian yang sudah diraih oleh PN Martapura nih Pak. Ya, jadi karena Pengadilan Negeri Martapura ini sedang menuju sedang berproses menuju WBBM. Nah, sebenarnya banyak prestasi-prestasi kita yang sudah didapat Pengadilan Negeri Martapura. Ya, diantaranya juara sarapan 1 PTSP tahun 2018. Iya. Kemudian juara 1 LKIJP tahun 2019. Juara 1 LKJIP. Juara harapan ini juara harapan. Ya. Harapan 1 PTSP tahun 2020. Ini harapan 1 ini tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Kemudian juara harapan 1 EPP tahun 2019, kemudian juara 3 SPP tahun 2020. Nah, ini Pengadilan Negeri Martapura sudah memperoleh predikat A Excellent, akreditasi penjaminan mutu, ya. Dan juga ini ada predikat di 2019 seperti yang tadi saya sampaikan, kita memperoleh predikat WBK wilayah bebas korupsi. WBK 2019, terus juga 2 kali berturut-turut Pak ya masuk di dalam juara PTSP Pak ya. Nah, dan Sobat Permata mohon doanya juga di tahun ini kami masih di dalam penilaian untuk lomba PTSP tahun 2021 dan sampai saat ini belum ada pengumuman Pak ya. Sampai saat ini belum ada pengumuman. Kita masih menunggu pengumumannya. Mudah-mudahan untuk tahun ini Pengadilan Negeri Martapura bisa memperoleh juara lagi Pak ya. Paling tidak juara 1 lah. Juara 1 lomba PTSP tahun 2021. Ya, mohon doanya untuk sobat-sobat baper semua ya, supaya Pengadilan Negeri Martapura yang bisa memperoleh predikat juara 1 untuk lomba PTSP tingkat nasional di tahun 2021. Dan juga mau satu lagi Pak. Wah, dari akun Agustinus Sangkakala. Ini kalau kami sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat bisa mendapat informasi apa tuh Mas? Tolong Mas. Apakah kami sebagai masyarakat bisa mendapat semua informasi mengenai pengadilan dari website atau dari media lain? Terima kasih. Sukses Pengadilan Negeri Martapura. Dari Pak Agustinus ya. Dari Pak Agustinus ini kalau informasi kita ya karena sekarang ini keterbukaan informasi, jadi untuk Pengadilan Negeri Martapura itu kan sangat mudah diakses informasinya. Sudah sangat transparan ya. Jadi semua bisa diakses, kita mempunyai website, kita mempunyai akun IG, kita mempunyai Facebook, ya, kita mempunyai juga WA. TikTok Pak, kita punya TikTok Pak. Oh, kita mempunyai TikTok ya. Ayo Mas ini ada TikTok itu. Nah, jadi itu bisa diakses ya. Juga bisa langsung datang ke kantor Pengadilan Negeri Martapura ya di meja PTSP pada meja layanan informasi. Dan juga satu hal ya, kalau misalkan ada hal-hal yang misalnya kurang dalam pelayanan ataupun ada aparat kami yang melakukan ya hal-hal yang istilahnya melanggar undang-undang, silakan ya, karena kita juga ada meja pengaduan ya. Dan juga bisa ada aplikasi yang kita aplikasi kita ya, melalui Siwas, aplikasi lapor segala macamnya itu. Ya. Dan ada nomor WA pengaduan Pak ya. Ada juga nomor WA pengaduan yang juga ditulis di PTSP maupun di web kita. Nomornya di 081 345 111 911. Nanti Sobat Permata akan terhubung langsung dengan Ketua Penegak Disiplin Pengadilan Negeri Martapura. Nah, terus Bapak ini untuk mendukung sampai kepada WBBM ini upaya-upaya Pak ya yang dilakukan, kan tentunya ada inovasi-inovasi nih Pak. Benar. Sudah berapa Pak inovasi yang dipunyai Pengadilan Negeri Martapura nih Pak? Pengadilan Negeri Martapura ini sudah mempunyai sekitar 16 inovasi. Semua
Semua Semua jalan. jalan. Saja terbaru Ya. tadi, yang tadi sudah kita Oke. sebutkan tadi, Ya. terbaru adalah inovasi Gangan Gangan Katu Katu. itu tadi. Ini adalah inovasi terbaru dan Iya. unggulan dari Pengadilan Negeri Martapura, Pak ya. Benar, Yang tadi benar. kita ceritakan. Oke, Sobat Permata, nggak ada lagi pertanyaan ya. Oke, kita cukupkan ya. Kita berterima kasih sekali atas rekan-rekan viewer yang sudah bergabung pada Untuk viewers ya, sahabat baper semua, ya, jangan lupa dukung Pengadilan Negeri Martapura untuk meraih WBBM. Oke, Sobat Permata, demikianlah ruang baper kita pada sore hari ini. Waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Iya. Padahal masih banyak ya. Nah, banyak lagi Pak yang harus kita ceritakan tentang Tapi kena Pengadilan waktu, Negeri Martapura. durasinya Karena juga. waktu juga yang memisahkan kita. Kita ketemu di ruang baper selanjutnya. Untuk Sobat Permata semua, saya selaku host pada acara sore hari ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para Sobat Permata pada sore hari ini. Untuk Sobat Permata yang tidak bisa mengikuti tayangan live kita pada sore hari ini, Sobat Permata bisa melihat nanti acara ini akan kita tayangkan di YouTube setelah kita selesai melakukan siaran live ini. Oh ya, untuk 3 pemenang terpilih, ini akan dipilih nanti oleh rekan-rekan dari tim konten kreatif untuk ditentukan siapa pemenangnya dengan akan kita DM ya, akan kita DM. Seperti biasa, kita tidak memberikan pertanyaan atau apapun, tapi kami hanya akan melihat bahwa Sobat Permata bertahan sampai dengan terakhir acara ini. Masih stay tune bersama kami di sini, oke? Oke Mbak, sudah bisa diambil 3 ya? Sudah bisa diambil 3 ya? Sudah bisa? Oke, nanti kita DM rekan-rekan Sobat Permata dan akan kita umumkan nanti di akun kita, Oke. Nah, Sobat Permata semua, demikianlah tayangan Ruang Baper pada sore hari ini. Kita ketemu pada kesempatan yang lain lagi. Dan untuk mengakhiri acara sore hari ini seperti biasa, narasumber akan menyanyikan lagu untuk kita semua. Lagu ini lagu yang ternyata ciptaan senior kita Pak ya. Senior kita dari Tun ya. Senior kita dari Tun, dan ini merupakan lagu favorit Bapak Ketua. Ya, dan kita akan menyanyikan lagu tersebut. Nah, seperti biasa, sebelum kita akhiri, monggo Bapak kita sambil persiapan untuk menyanyi. Mohon izin, kita membuka masker dulu. Kita kasih pantun dulu. Kita kasih pantun, terus siap, kasih pantun. Jalan ke Permata, membeli kue nih. Jangan jerah, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan hatiku persembahkan hanya untukmu. Sayang, hanya kau dapat melihat hatiku. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat Terima kasih Onobe. Terima kasih tim konten kreatif konten produksi. Sampai Terima ketemu kasih lagi. sobat baper semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi